Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus, pijakan-pijakan yang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Presiden Joko Widodo mengakui tantangan terbesar bangsa Indonesia di dalam negeri yaitu menghilangkan paham radikalisme dan intoleransi di masyarakat. Jokowi menilai pembangunan karakter anak muda sangat berperan untuk mengantisipasi penyebaran terorisme. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Negeri, radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan mengingatkan jangan ada politisasi agama dan politik identitas. Presiden berterima kasih pada ulama dan tokoh masyarakat yang telah memperkokoh persatuan bangsa. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Apa hikmah kemudian tadi? Dimunculkan kalimat wa ma unzila min qablik. Satu, untuk menyampaikan nilai kehidupan yang bertoleransi. Kita bersaudara. Silakan. Dari rumpun satu generasi yang sama ke atas. Maka jangan sampai kemudian terjadi perselisihan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Kita tinggal di Indonesia, tidak semua tetangga itu Islam semua. Ada yang Kristen tetangga kita, ada yang Hindu, ada yang Buddha, kan? Saling menghormati. Bisa jadi saling berbagi. Bayangkan keindahan Islam. Orang Islam punya makanan, baunya nyampe ke tetangga. Kata Nabi, bagi tetangga itu, walaupun cuma kuahnya. Tapi jangan salah baca ya, jangan Anda masuk kuahnya dibagi, bukan. Maksudnya kalau Anda bikin kuahnya aja pun bagi. Jangan salah persepsi gitu orang nyium baunya. Ya. Tapi apakah pernah di redaksi itu ada muncul kalau tetangga Anda Islam? Tidak. Mungkin Anda tinggal di tempat yang Anda minoritas. Ya. Mungkin teman-teman yang di Amerika, di mana disebut. Kan banyak kan tetangganya non-muslim. Anda masak, bagi, sampaikan. Jangan sampai dilewat. Karena nggak pernah ada redaksi dalam hadis mengatakan kalau tetangga Anda Islam saja. Tidak. Anda sampaikan pada yang muslim, Pak Ahmad, Pak Soleh, itu kan Ibu Aisyah. Satu tetangga Anda lewat misalnya. Ya. Terus dia ngelihat Anda bagi-bagi. Bapak kayaknya itu enak ya. Iya Bu, enak, cuman sayang ibu kafir. Masya Allah. Tidak. Kita berbagi, gak ada masalah. Ya. Tapi karena saudara tadi punya sifat menyayangi, ya, punya sifat dalam ingin memberikan nilai kebaikan, maka nilai yang paling utama untuk bekal kita pulang kan nilai tauhid, keyakinan. Maka dari itulah kemudian datang Al-Quran membawa referensi, sayangi saudaramu. Berikan berita yang benar. Tunjukkan kebenaran. Jangan tutupi nilai kebenaran. Orang mudah mengkafirkan orang, bahkan yang seagama, hanya karena perbedaan pemikiran. Ini sebetulnya bukan hal baru, dalam sejarah itu sudah pernah terjadi. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Oknum-oknum tersebut senang kalau melihat perpecahan. Dengan adanya perpecahan, itu akan memberikan peluang untuk oknum-oknum manusia yang akan memecah belah NKRI. Jangan kemudian atas nama tauhid lalu kita membenci orang lain, memerangi orang lain. Bukan atas nama akidah kita kemudian memerangi orang lain dan menafikan perbedaan. Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Kalau kemudian narasi-narasi caci maki, kekerasan, menyerang orang lain secara personal, dan juga melakukan falasi dan sebagainya dalam narasi-narasi agama, lalu apa fungsi agama? Sepanjang sejarah, kekerasan dan caci maki atau kebencian dalam agama itu ketika bersentuhan dengan politik. Karena apa? Karena setiap kejahatan yang menggunakan narasi agama itu akan selalu terlihat terhormat. Kita lihat, sesama agama Islam membunuh Sayyidina Utsman,
membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Gurrah, perang Zat. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik orang kemudian membuat jadi gila dan keluar dari postulat agama. Ketika kemarin Densus melakukan penangkapan di Poso sebanyak 22 orang secara serentak di semua sekitar Poso, ada Tojo Una-Una, Ampana, dan juga di kota Poso, ada salah satu anak muda yang saya wawancarai, saya interogasi. Umurnya belum genap 17 tahun. Dia ditangkap karena dia ingin melakukan aksi teror, melakukan latihan-latihan militer untuk naik ke Gunung Biru menggantikan kelompoknya Ali Kalora yang sudah dihabisi. Nah, dari hasil interogasi itu adalah dia ini siswa SMA 1 Poso. Akademisnya bagus, nilainya bagus, punya kecerdasan. Lalu dia keluar dari sekolah itu, dia berhenti. Karena apa? Dia mendapatkan pemahaman bahwa sekolah ini dibangun oleh negara Togut dengan biaya-biaya dari uang riba. Ini semua adalah negara riba karena ada kelindan perbankan di sini. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada seorang mahasiswi Gunadarma yang dia meyakini bahwa karena bank itu adalah riba, lalu semua ini menjadi riba, termasuk jalan aspal yang melibatkan bank, gaji pegawai negeri yang melibatkan bank, sehingga menurut dia KTP pun itu adalah benda haram. Sehingga apa? Dia merasa mengalami keterjepitan sosial, lalu dia nyerbu ke Mabes Polri, bawa airsoft gun, dia bunuh diri di situ, minta ditembak. Namanya Zakiyah Aini, tahun 2020. Temuan-temuan seperti ini kemudian saya mengambil kesimpulan adalah bahwa paham-paham yang seperti ini pada akhirnya memberikan kita kepada dua pilihan. Either kita menjadi orang munafik atau menjadi kita manusia-manusia yang sempit. Kita betul-betul harus mempelajari agama itu secara komprehensif. Menurut Ibnu Khaldun, itu menjadi utuh ketika rakyatnya tidak menyalahkan satu sama lain, tidak ada perpecahan horizontal, dan di kalangan elit mereka solid untuk memimpin rakyat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintahan ini adalah pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyah, dia mengharamkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, ada etiknya. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Ini Bhinneka Tunggal Ika yang Yahudi, yang Nasrani, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam di Indonesia, mereka adalah berhak hidup di negeri Indonesia. Manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau kan semua kita ini sama. Tapi kok beda? Ya karena Allah membuat beda. Untuk bangsa ini besar, saya katakan fondasinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tiangnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan sampai terpecah. Seringkali manusia memilih untuk hidup dalam kegelapan karena kebenaran membuat mereka tidak nyaman. Separatisme, konflik agama, diskriminasi dalam segala bentuk semakin sering terjadi karena arah pandang masyarakat yang dipaksa untuk terpusat kepada bayang-bayang yang menggambarkan sebuah realita yang dipenuhi kebencian, ketakutan, dan kekerasan. Sebuah realita yang membedakan antara aku dan kamu, mereka dan kita, sehingga suara-suara yang berusaha mendorong rasa cinta, kerjasama, dan toleransi dibungkam karena mengancam persekutuan dan kelompok-kelompok yang mendapat keuntungan dari terpecah belahnya negara kita. Sama seperti matahari dalam perumpamaan Gua Plato, sumber informasi dan realita, yaitu kebenaran di dunia kita, hadang, sehingga masyarakat, apalagi rakyat kecil, lebih rentan terjerumus dalam pemikiran yang sesat dan sempit. Bung Karno pernah mengatakan, orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan bahwa kita harus menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan berbeda-beda dan tidak memaksa suatu kepercayaan kepada orang lain. Berita dan media pada umumnya bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali penduduk bangsa kita akan nilai-nilai fundamental dari setiap kepercayaan yang ada di negara ini. Menyadarkan masyarakat bahwa setiap agama dan kepercayaan, apapun itu, membantu manusia agar memiliki kompas moral untuk mencintai dan memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan adil. Dalam negara demokratis, penting sekali kita memahami sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Representasi yang adil di Indonesia masih sangat minim. Mewakili generasi Bunda,
Saya bisa bilang sangat disayangkan bahwa masih jarang sekali seorang perempuan atau seseorang dari suku minoritas atau agama minoritas direpresentasikan dengan kedudukan tinggi dalam sebuah korporasi atau institusi besar, politik maupun media. Akan sangat sulit untuk generasi selanjutnya melanjutkan jiwa Pancasila jika apa yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah birokrasi yang diatur oleh orang-orang yang sama. Dan ini sangat disayangkan karena berbagai studi lintas budaya menunjukkan bahwa keberagaman dalam kondisi kerja maupun kehidupan pribadi dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi, menguatkan cara berpikir kritis, dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya sangat dibutuhkan bangsa ini agar memiliki sumber daya manusia yang lebih kompetitif dan kompeten agar dapat merealisasikan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang dibutuhkan bagi kemajuan bangsa ini adalah untuk membangkitkan kembali rasa bangga dan rasa memiliki terhadap Indonesia dari setiap individu, setiap kelompok, setiap penduduk, siapapun mereka. Karena tanpa persatuan yang kuat atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, tidak akan ada permusyawaratan yang benar-benar mewakili rakyat dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Demikian, dengan era yang semakin modern dan dikuasai teknologi, mari kita berikan kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia untuk benar-benar mempelajari dan mengerti setiap segi dari sejarah, budaya, dan adat kita. Tumbuhkan rasa minat mereka untuk mengenal warisan budaya yang ada. Biarkanlah mereka bertanya, tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Agar pada akhirnya mereka dapat menghormati hak-hak sesama manusia, apapun perbedaan yang ada, yang pada akhirnya dapat membimbing negara ini menuju sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya bukan siapa-siapa di sini, tapi sebagai warga negara Indonesia, saya yakin kita semua dapat setuju bahwa visi Bung Karno untuk membangun dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan adalah suatu hal yang kita semua inginkan. Oleh karena itu, saya menghimbau semua orang yang menyaksikan saya hari ini untuk bersama-sama membuka perbincangan bagi generasi selanjutnya mengenai seberapa krusialnya ideologi bangsa kita bagi perkembangan dan kelangsungan Indonesia. Mimpi kita tidak bisa hanya tertuju dan berhenti pada tahun 2045 saat Indonesia menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Ada sekitar 1.340 suku di negara ini. Kita harus berani bermimpi lebih besar, menjadikan Indonesia pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada. Menjadi contoh dunia akan bangsa yang benar-benar peduli kemanusiaan dan kesejahteraan rakyatnya. Menjadikan Pancasila sebuah ideologi yang mempengaruhi evolusi dunia. Terima kasih. Terima kasih. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.